Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita mau ngobrolin salah satu angka yang paling bikin penasaran dan sering banget disalahpahami dalam sejarah. 666. Kita akan kupas tuntas sebuah interpretasi khotbah yang spesifik banget tentang pasal yang udah memicu perdebatan selama ratusan tahun. Angka 666 ini kan udah jadi simbol budaya yang kuat banget kan? Kalau dengar angka ini, asosiasinya seringkali ke hal-hal yang serem-serem gitu. Nah, angka inilah yang jadi pusat dari materi yang mau kita bedah bareng hari ini. Tapi penting banget nih buat dicatat. Tujuan kita di sini itu bukan untuk khotbah ya. Kita cuma mau ngejelasin argumen teologis yang ada di video sumbernya, khususnya tentang Kitab Wahyu pasal 13. Jadi anggap aja ini kayak investigasi bareng. Yuk, kita mulai. Biar gampang ngikutinnya, kita bakal bagi jadi 5 bagian. Pertama, kita kenalan dulu sama 3 tokoh utamanya. Terus, kita lihat gimana sih pembagian kekuasaan di antara mereka. Abis itu kita bongkar rencana penyesatan besar yang mereka siapin. Kita bedah juga apa sebenarnya arti di balik angka 666 itu. Dan terakhir, kita lihat gimana semua ini akan berakhir menurut nubuatan tersebut. Oke, kita mulai dari para pemain utamanya. Menurut interpretasi khotbah ini, panggung di Wahyu 13 itu didominasi sama 3 entitas yang super kuat. Bisa kita sebut mereka ini semacam tritunggal profetik. Yang pertama ada sang naga. Nah, dalam tafsiran ini, naga itu diidentifikasi sebagai setan. Dia ini sumber utama dari semua kekuatan dan otoritas di cerita ini. Tapi, digambarkannya sebagai kekuatan spiritual ya, bukan fisik. Berikutnya, muncul binatang dari laut. Sosok ini ditafsirkan sebagai antikristus. Ibaratnya dia ini tangan politiknya dalam operasi ini. Seorang pemimpin dunia yang nantinya bakal megang kendali penuh atas seluruh dunia. Dan yang melengkapi trio ini adalah binatang dari bumi. Dia ini diidentifikasi sebagai nabi palsu. Perannya, dia main di ranah spiritual dan agama. Pakai keajaiban-keajaiban buat melancarkan penyesatan secara global. Nah, sekarang kita udah kenal sama para pemainnya. Terus gimana hubungan di antara mereka? Bagian kedua ini bakal fokus ngebahas dinamika kekuasaan di antara ketiganya. Disinilah penjelasannya jadi menarik banget. Menurut khotbah ini, ada semacam batasan nih, sang naga, karena dia itu makhluk spiritual, dia nggak bisa langsung memerintah dunia fisik kita. Makanya dia butuh semacam agen atau perantara di dunia fisik buat menjalankan agendanya di tengah-tengah manusia. Jadi, poin kuncinya itu ada di transfer kekuasaan ini. Dikatakan kalau sang naga secara gamblang ngasih kekuasaan, tahta dan otoritasnya ke antikristus. Nah, menurut pembicaranya, inilah yang melegitimasi pemerintahan global si antikristus. Ini yang ngasih dia kekuatan yang luar biasa buat berkuasa. Lanjut, kita fokus ke peran sentral si nabi palsu. Misinya itu cuma satu, pakai tanda-tanda supranatural buat bikin penyesatan global. Tujuannya? Buat meyakinkan seluruh dunia supaya mau ikut dan nyembah si antikristus. Slide ini nunjukin sifat menipu dari nabi palsu. Kelihatannya sih dia ini lembut dan gak berbahaya, kayak anak domba. Tapi omongannya itu membawa otoritas dan agenda sang naga, berbicara seperti naga. Dualitas ini yang bikin dia jadi sangat meyakinkan dan berbahaya banget. Khotbah ini ngejelasin proses penyesatannya dalam 4 langkah. Pertama, si nabi palsu ini bikin mujizat-mujizat yang spektakuler buat narik perhatian dunia. Kedua, dia pakai pengaruhnya buat nyuruh orang bikin patung untuk menghormati antikristus. Ketiga, dia secara supernatural ngasih napas atau kehidupan ke patung itu. Dan puncaknya, patung itu mulai bisa ngomong dan minta disembah. Pembicaranya pakai analogi yang kuat banget buat gambarin dampaknya. Coba deh bayangin, kalau ada patung tiba-tiba mulai ngomong. Pasti dunia bakal geger kan? Hal kayak gitu bakal ngeguncang fondasi realitas banyak orang dan bikin mereka jadi gampang banget buat disesatkan. Sekarang kita sampai di intinya. Angka 666. Menurut penjelasan khotbah ini, angka ini tuh bukan angka acak yang asal pilih, tapi punya makna teologis yang spesifik dan berlapis-lapis. Oke. Buat ngerti 66666, kita harus paham dulu simbolisme angkanya. Angka 6 itu dianggap sebagai angka manusia, mewakili ciptaan yang nggak sempurna dan bakal diadili. Sebaliknya, angka 7 itu angka ilahi, simbol kesempurnaan, kelengkapan, dan istirahatnya Tuhan. Jadi, gimana 666 terbentuk?
Nah, interpretasi ini membaginya jadi 3. Angka 6 yang pertama itu buat sang naga dan dominasinya di dunia spiritual yang udah jatuh. Angka 6 yang kedua buat antikristus dan cengkramannya di dunia politik. Dan 6 yang ketiga itu simbol buat nabi palsu dan pengaruhnya di dunia agama. Jadi kalau digabung, 666 itu jadi simbol trinitas ketidaksempurnaan yang menguasai semua aspek kehidupan manusia. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Kita bakal lihat gimana sistem ini akhirnya diterapkan di dunia nyata dan gimana nubuatan ini diprediksi akan berakhir. Nah, tanda binatang ini digambarkan sebagai implementasi praktis dari sistem mereka. Ini bukan cuma simbol kesetiaan loh, tapi juga jadi alat buat kontrol ekonomi total. Tanpa tanda ini, orang nggak bisa jual beli, nggak bisa ikut dalam ekonomi. Menurut khotbahnya, menerima tanda ini adalah puncak dari tindakan penyembahan yang ujung-ujungnya akan membawa ke penghakiman terakhir. Penjelasan ini ditutup dengan cerita penghakiman akhir buat ketiga tokoh ini. Antikristus dan Nabi Palsu ditangkap pas Armageddon dan jadi yang pertama dilempar ke lautan api. Terus 1000 tahun kemudian, setelah ada pemberontakan terakhir, sang naga alias setan juga ikut dilempar ke tempat yang sama. Ini sekaligus jadi akhir dari pemerintahan mereka yang dinubuatkan. Penjelasan ini nunjukin betapa rumit dan terstrukturnya interpretasi teologis kayak gini ya. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang lebih luas. Terlepas dari keyakinan pribadi kita masing-masing, gimana sih narasi-narasi kuno kayak gini tuh terus punya gaung dan bahkan ikut ngebentuk cara kita memandang dunia dan masa depan?